Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua sahabat DMP Elektro. Hari ini saya akan mereviewkan salah satu customan alat pemutus tegangan atau alat pengontrol tegangan aki. Jika tegangan aki sudah drop, maka beban atau pemakaian aki itu bisa di stop dengan alat bantu ini, yang tidak lain ini adalah namanya LVD atau Low Voltage Distant, dimana ini fungsinya adalah untuk membatasi tegangan bawah dan tegangan atas. Tegangan atas itu bukan dibatasi ya, tetapi akan di relate ulang atau dihidupkan ulang. Jadi misalkan kita setting 12 volt, maka di 14 volt dia akan hidup kembali, dan jika turun kembali ke 12 volt maka dia akan mati kembali. Tetapi LVD ini sekarang bentuknya agak sedikit berbeda. Salah satunya adalah ini, di sini ada gendongan komponen. Ini adalah regulator untuk membantu sistem kinerja, karena LVD ini dia bekerja di sistem 48. Disarankan 48 ya, supaya kebanyakan LVD yang sistemnya 12 sampai 36 kan cukup seperti ini aja. Tapi kalau yang untuk 48 saya buatkan custom seperti ini dengan tujuan harapan supaya lebih awet gitu ya. Nah, di sini LVD-nya ini ada ini out ya, ini kan line out ya. Biasanya kalau seandainya tegangan ini mencukupi, maka outnya ini dia akan mengeluarkan tegangan sesuai dengan nilai yang ada di input. Akan tetapi karena ini saya custom, maka jika ini tegangan mencukupi, maka tegangan outputnya ini tidak ada. Sebagai gantinya itu dia bukan tegangan, tetapi melainkan dia akan menghubungkan antara titik A dengan titik B. Atau dengan kata lain, jika kita menghubungkan ke inverter, maka di bagian saklar maka inverternya akan hidup. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, terutama teman-teman PLTS atau pengguna inverter yang masih awam dengan LVD. Ini akan sangat bermanfaat, yang artinya teman-teman tinggal memasang saja ini di paralel dengan saklar. On off nya kabelnya kan ada dua ya, tinggal di paralel dimasukkan, udah habis itu langsung bisa dipakai tanpa perlu khawatir inverternya akan rusak. Kalau masih standaran pabrik pasti khawatir, karena tegangan di switchnya itu kan bervariasi ya, ada yang tinggi ada yang rendah ya, tergantung dari sistemnya. Sedangkan kalau ini hanya terhubung singkat, jadi kalau cukup ya nyambung, kalau tegangan drop ya dia bisa udah selesai di situ, jadi lebih aman gitu ya. Nah, LVD ini bentuknya seperti ini, yang udah masih polos ya. Di sini tidak ada tulisan kode apapun, melainkan dia di belakang XHM609. LVD ini mempunyai 4 fungsi, antara lain adalah batas tegangan bawah, kemudian batas kembalinya inverter hidup atau atas, kemudian penyesuaian tegangan aki dengan display di sini. Jadi misalkan teman-teman akinya tegangannya berapa, DC-nya berapa, agak rancu, itu bisa disesuaikan lewat LVD ini. Kemudian dan yang terakhir adalah delay untuk kembalinya ke inverter. Jadi misalkan tegangannya sudah mencukupi, dia mau kembali ke inverter, maka itu ada timer, bisa diatur mau 1 menit sampai mungkin 60 menit lah gitu. Nah, akan saya langsung saja saya coba utak-atik satu persatu fungsinya. Yang pertama kita adalah penyesuaian tegangan. Teman-teman bisa lihat di sini adalah tegangannya 46 volt, sedangkan ini 43,4 volt. Ya, mungkin di kamera kurang jelas. Ini 43,4 volt, ini adalah 46 volt. Nah, sekarang saya coba naikkan menjadi 48. Saya lebih percaya ke multitester dibanding LVD ini ya. Saya lebih percaya ke multitester, karena multitester harusnya namanya alat ukur ya. Nah, kenapa harus dikalibrasikan gitu? Coba saya naikkan sampai 48. Nah, ini maka bahkan 50. Di multitester di sini menunjukkan angka di 50 volt, sedangkan di LVD menunjukkan 47,4 volt. Ya, ini akan saya coba samakan. Saya samakan pada tegangan 50,2 saja ya. Jadi ini mengikuti ini ya, jangan ini mengikuti ini ya. 50,2. Bagaimana caranya? Ini ada dua tombol. Ini anggaplah kanan, ini kiri. Yang kiri kita tahan dan
tekan sekali dan sembari tahan sampai ini kedip-kedip. Habis itu kiri untuk menaikkan, kanan untuk menurunkan. Langsung saja kiri kita tahan. Nah, kedip-kedip ya. Kita atur sampai 50,2. Naikkan dikit biar matching. Tep. Oke, ya sama ya. Di sini 50,2, ini 50,2 ya. Sekarang untuk tegangan sama. Coba akan saya turunkan sampai tegangan 45, apakah masih sama? 45 volt. 45 volt. Masih sama ya. 45 volt masih sama. Saya coba rancu sampai di 42 volt, masih sama. Oke, sebentar saya kredit. Ada gangguan sedikit teman-teman. Ada orang antar galon. Pak, nanti saya antar ya uangnya. Iya, nanti saya antar ya. Bentar. Saya agak repot. Oke teman-teman, ini sudah, sorry. Ini video tidak saya skip apapun biar jelas dan saya tidak perlu edit. Oke, sekarang 42,0, 42,01 ya, biasalah selisih sedikit lah, bisa diatur ya. Karena perbedaan 0,0 sekian. Ini pertama adalah penyesuaian tegangan, sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah setting batas bawah. Jadi baterai ini mau berapa volt di mati, mau berapa volt di hidup. Yang ini kita mau setting berapa volt di LVD ini akan mematikan perintahnya. Misalkan kita setting di angka 48 volt mati, maka caranya adalah tombol kiri ditekan sekali, kemudian dia seperti ini, kemudian tekan 2 kali, kiri sekali, kemudian tet. Nah, sampai 45 kedip-kedip. Jadi sekali cetet, kemudian tetet. Nah ya, saya ulangi, cetet, kemudian tetet. Nah seperti itu. Kiri untuk menaikkan, kanan untuk menurunkan. Apa kebalik ya? Kiri menaikkan, kanan menurunkan. Kita atur sampai di 48. Oke, pas. Artinya 48 volt dia akan shutdown perintahnya. Selanjutnya batas bawah ya, langsung saja batas bawah atas. Ini batas bawahnya, batas atas. Berapa volt akan kita perintahkan LVD ini untuk menyalakan alat yang akan kita kontrol. Misalkan kita mau naikkan di 51 ya. Berarti 51 dikurangi 48. Itu ketemunya 3. Caranya yang sebelah kanan kita tekan sekali. Tep, kemudian kita tekan 2 kali. Tep. Tekan sekali muncul angka, kemudian tekan 2 kali untuk masuk ke menu setting. Caranya seperti ini. Nah, tetet. Nah, ini udah 3, artinya 48 ditambah 3 udah 51. Dengan settingan seperti ini normalnya, maka di 48 dia akan mematikan perintah, dan di 51 dia akan menghidupkan perintah. Ciri-ciri dia menghidupkan perintah adalah lampu ini menyala. Coba kita langsung saja naikkan sampai ke batas atas, berapa volt dia akan dapat perintah ya. 46, 47, 48, belum nyala lampunya. Woi, 51 nyala. Kita cek pakai multitester analog ya. Ini ada multitester analog. Kita tes seperti apa. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini di multitester analog dia bergerak, jarumnya mentok ke kanan. Coba kita turunkan sampai 48, apakah perintahnya akan mati? Wih, ya, mati. Kemudian kita coba naikkan lagi sampai 51. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, coba saya penasaran ya. Coba kita pingin 50 misalkan. Tekan kanan sekali. Karena settingnya 48 adalah biar 50 berarti 2 ya naiknya, 2 volt. Nah,
2 cetret. Ini harusnya 50 volt dia akan reconnect kembali, dan di 48 dia akan shutdown. Kita coba turunkan sampai 48. Ya oke ya, 48 mati lampunya. Kita cek tidak ada pergerakan di multitester analog. Kemudian kita naikkan sampai 50, apakah dia bisa reconnect kembali. Nyambung ya, tersambung dengan sempurna, mantap. Nah, untuk yang terakhir ini adalah settingan delay atau timer, dimana kalau seandainya tegangan ini tercukupi, berapa lama kita akan membutuhkan waktu untuk supaya reconnect. Misalkan oh ya 50 kita setting untuk reconnect. Nah, setelah tegangan kecapai 50 itu ada batas waktunya, mau langsung 1 menit, 2 menit, sampai berpuluh-puluh menit. Untuk masuk ke menu itu kita tekan tombol kanan, tahan dan tahan. Nah ini 0 berarti dia langsung ya. Misalkan kita coba naikkan 1 artinya 1 menit dia akan dapat perintah untuk menghidupkan si perintahnya ini ya, triggernya. Coba kita akan simulasikan, misalkan kita drop di 48 mati, kemudian kita naik, anggaplah naiknya sampai 51 lah ya. Oke, ditunggu, harusnya ini sekitar 1 menit. Ini harusnya ada jam ya, harusnya ada jam. Ini ada jam, tetapi apakah jamnya mau hidup ya? 12.05, anggaplah ini. Oh, jamnya bukan digital, apa bukan. Ya mungkin anggaplah ini sudah berjalan 30 detik lah ya, sisa 30 detik lagi. Tadi ini dimulai dari bawah ya, angka 6. Wah ya, udah berarti ini 1 menit dia reconnect ya, jadi ada delaynya. Tahan 1 menit. Kita bisa atur sampai banyak ya, tetapi kebanyakan langsung ya, jadi di setting 0 saja seperti ini, jadi langsung. Drop ke tegangan terendah dia mati, tinggi ke tegangan yang mencukupi dia langsung hidup tanpa ada delay. Biasanya fungsi delay ini adalah untuk memaksimalkan kinerja baterai. Biasanya baterai ketika di cas ya, dapat charging dari PV ataupun dari PLN, dia membutuhkan waktu ya. Jadi walaupun misalkan penuhnya di 51 volt atau 52, dia ada waktu kurang lebih ya sekitar mungkin 5-10 menit supaya dia benar-benar padat ya, pengisiannya itu padat. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.